Good evening, everyone. Today, I'll explain about the brief explanation, talking about the RPS, the introduction, and so on. I'll give the explanation by using Indonesian and English so that you will be easier to understand the material given today. Well, our lecture today is about the English prose. Jadi, perkuliahan kita hari ini mengenai English prose atau prosa berbahasa Inggris. Our first meeting will be begun by explaining the introduction about the subject of the lecture. So the name of the lecture is the English prose. Jadi nama mata kuliahnya adalah prosa berbahasa Inggris. The name of the lecturer is I myself, Ibu Eka Suwardana, SSM Home. And then the number of SKS atau SKS adalah 2 SKS. Jadi untuk satu SKS itu ada 50 menit, jadi 2 SKS, tinggal dikalikan 2, yaitu 100 menit. Kemudian untuk rumpun mata kuliah, pada mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib. Jadi mata kuliah wajib program studi. Berikutnya, jumlah perkuliahan dalam satu semester untuk mata kuliah English Prose itu ada 16 kali pertemuan. 1 kali middle test dan 1 kali final test include. Kemudian berikutnya untuk metode perkuliahan, kita seperti biasa daring untuk yang kelas eksekutif atau karyawan, kemudian luring untuk kelas reguler, dan hybrid. Ya, mungkin nanti kita akan lakukan model hybrid ketika nanti perkuliahan reguler bisa dilakukan sembari atau sambil kita melakukan perkuliahan online, di-record, sinkronus atau asinkronus. Okay, next, the second one we will talk about the explanation of CPL atau capaian pembelajaran lulusan. Jadi ada 8 poin untuk capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama, mahasiswa diharapkan menguasai pengetahuan tentang fungsi dan manfaat teknologi informasi untuk mendukung pengembangan ilmu bahasa Inggris, terutama penguasaan mengenai prosa berbahasa Inggris. Yang kedua, mahasiswa diharapkan menguasai konsep, prinsip, dan aplikasi berbagai pendekatan dalam cabang ilmu sastra dan bahasa Inggris yang berorientasi pada kecakapan berkarya. Nah, ini dari poin 1 dan poin 2 adalah poin yang didasarkan pada keterampilan pengetahuan. Jadi diharapkan para mahasiswa menguasai tataran atau level pengetahuan P1 dan P2. Berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu memecahkan masalah kebahasaan didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Ya, terutama dalam penguasaan materi perkuliahan English Prose ini. Jadi masalah-masalah yang berhubungan dengan English Prose itu diharapkan dapat dipecahkan secara logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Itu ada pada tataran keterampilan khusus level 1. Berikutnya, mahasiswa mampu atau diharapkan mampu menganalisis ruang lingkup bahasa Inggris dalam domain tertentu. Jadi domain tertentu yang diharapkan di sini adalah domain dalam bidang English Prose.
Jadi hal-hal yang berhubungan dengan prosa, pemahaman prosa berbahasa Inggris, itu diharapkan mampu dianalisis ruang lingkupnya secara komprehensif. Itu ada pada tataran atau level keterampilan khusus level 6. Berikutnya, di poin kelima, mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovasi dalam pekerjaannya. Jadi nanti ketika masuki dunia kerja, para mahasiswa diharapkan mampu bekerja sama dan berkomunikasi, serta berinovasi ketika diberikan atau mendapatkan permasalahan yang berhubungan dengan ya English prose ya atau prosa berbahasa Inggris. Siapa tahu nanti di antara adik-adik mahasiswa ada yang menekuni ya penulisan mengenai prosa berbahasa Inggris dalam bidang pekerjaan. Itu ada pada tataran keterampilan umum level 9. Berikutnya di poin ke-6, mahasiswa diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Ya, walaupun para mahasiswa sudah menguasai keahlian di bidang penguasaan prosa berbahasa Inggris, diharapkan tetap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menjunjung nilai-nilai religiusitas dalam setiap menjalankan profesinya ya yang berhubungan dengan penguasaan bahasa Inggris khususnya dalam penguasaan keahlian prosa berbahasa Inggris. Berikutnya di poin ke-7, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ya, walaupun adik-adik mahasiswa sekalian belajar mengenai keahlian berbahasa Inggris, mengenai prosa, diharapkan juga nilai-nilai etika berdasarkan agama dan kemanusiaan, moral itu harus tetap dijunjung dan dijaga. Selanjutnya yang terakhir, berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Jadi diharapkan adik-adik mahasiswa mampu berkontribusi untuk peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam hal pengabdian di bidang bahasa Inggris ketika nanti diminta atau ditunjuk untuk ya menjelaskan atau menyelesaikan permasalahan yang berhubungan tentang prosa berbahasa Inggris. Ya, bisa saja di lingkungan rumah atau di lingkungan sekolah atau di lingkungan di mana adik-adik mahasiswa berada ketika mendapatkan permasalahan yang berhubungan dengan bahasa Inggris, terutama bidang keilmuan prosa, ya bisa memecahkan masalah. Ya, jadi di poin 6 sampai poin 8 itu ada pada tataran sikap. Jadi CPL yang diharapkan dikuasai atau dimiliki oleh mahasiswa itu ada 8 poin pada mata kuliah English Prose ini. Selanjutnya, setelah CPL ada yang namanya CPMK. CPMK adalah kepanjangan dari capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 4 poin yang diharapkan mampu dicapai dalam CPMK ini. Yang pertama adalah mampu mengaplikasikan pengetahuan bahasa Inggris untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan di masyarakat. Nah, jadi mahasiswa diharapkan mampu tidak hanya menjawab permasalahan atau memecahkan permasalahan di bidang bahasa Inggris, khususnya prosa bahasa Inggris, tapi mampu mengaplikasikannya untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan atau tantangan zaman. Ya, yang kedua, menerapkan teori dasar untuk menganalisis tahap awal mengenai isu kebahasaan dan bahasa Inggris. Ya, jadi diharapkan adik-adik mahasiswa mampu menerapkan teori dasar. Jadi setelah mempelajari apa itu prosa berbahasa Inggris, selanjutnya teori-teori dasar yang sudah dipelajari dan dipahami dapat dianalisis untuk
memecahkan isu kebahasaan yang ada dalam bahasa Inggris, khususnya prosa. Ya. Yang ketiga, menuangkan hasil analisis dalam tulisan ilmiah sederhana. Ketika telah memahami teori dasar, mampu untuk menganalisis isu, diharapkan selanjutnya untuk tahap yang lebih tinggi, yaitu mampu menghasilkan karya ilmiah sederhana. Jadi karya ilmiah sederhana ini seperti paper, atau mungkin jurnal, atau nanti tugas akhir, kalau adik-adik di perguruan tinggi. Yang keempat, itu mampu mengkomunikasikan hasil penelitian secara lisan dalam bahasa Inggris. Jadi tidak hanya mampu untuk menganalisis, menghasilkan karya ilmiah, tapi juga adik-adik diharapkan mampu untuk mempresentasikan, mengkomunikasikan secara lisan, jadi soft skill-nya berkembang dalam bahasa Inggris. Jadi produk yang dihasilkan itu bisa dikomunikasikan dalam bahasa Inggris secara baik dan benar. Teori-teori tadi yang sudah dikuasai, kemudian dijadikan karya ilmiah, lalu mampu untuk didiseminasikan, disebarluaskan untuk kebaikan bersama atau kebermanfaatannya untuk bersama. Next. Oke. Jadi untuk bahan kajian, jadi ada pada bagian penjelasan RPS ini. Jadi referensi yang akan digunakan pada perkuliahan ini adalah buku karya dari Geoffrey Leach dan Short Mike yang diterbitkan pada tahun 2007 yang berjudul Style in Fiction, A Linguistic Introduction to English Fictional Prose. Jadi nanti buku ini soft copy-nya akan saya bagikan di grup WA setelah perkuliahan ini berakhir. Yang berikutnya, perkuliahan akan dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Jadi dalam 16 kali pertemuan, ada 14 kali perkuliahan, baik itu presentasi, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Dan sisanya ditambah 1 kali middle test dan 1 kali final test. Kemudian untuk metode perkuliahan yang akan digunakan, yaitu metode perkuliahan online dan offline. Jadi online-nya menggunakan Zoom Meeting seperti saat ini, Google Meet atau Cisco Webex. Sedangkan offline-nya menggunakan perkuliahan tatap muka, whiteboard, dan LCD proyektor. Dalam metode perkuliahan ada beberapa teknik yang akan dilakukan. Seperti hari ini saya melakukan penjelasan terstruktur atau presentasi. Kemudian nanti setelah presentasi akan dilakukan diskusi kelompok. Saya akan berikan permasalahan atau pertanyaan, lalu adik-adik mahasiswa berusaha untuk mendiskusikan dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang saya ajukan. Setelah perkuliahan, nanti saya akan berikan penugasan berupa paper yang dikumpulkan melalui atau via Google Classroom atau nanti bisa kirim ke WA saya. Oke, untuk kategori penilaian, assessment, categorization. Jadi ada 4 kategori penilaian untuk assessment, yaitu yang pertama kehadiran, tugas, middle test, dan final test. Nah, untuk kehadiran, saya harap kehadiran mahasiswa untuk mata kuliah ini itu bisa 100%. Nah, kalau hadir 100%, itu proporsinya dari jumlah total penilaian itu ada 10%. Jadi saya harap maksimal itu kalau ada izin, sakit, atau kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, itu maksimal saya harap 3 kali saja. Nah, perkecualian apabila
adik-adik mahasiswa nanti mungkin mudah-mudahan tidak terjadi ya sakit atau ada hal-hal lain yang nanti membuat adik-adik tidak bisa mengikuti perkuliahan, saya harap untuk mengirimkan surat keterangan ya. Yang kedua, penugasan. Jadi penugasan setelah pemberian perkuliahan atau perkuliahan berakhir. Jadi itu apabila adik-adik mengumpulkan penuh tugas selama 1 semester ini, itu proporsinya adalah 15%. Ya. Itu baru pengumpulan saja, nanti kita lihat konfigurasinya untuk di benar salahnya juga. Nanti akan saya nilai atau evaluasi. Kemudian untuk middle test, itu middle test proporsinya 25%. Jadi apabila semua pertanyaan yang diberikan pada middle test itu dijawab dengan baik dan benar, maka poinnya 25% untuk proporsinya. Dan berikutnya untuk final test itu proporsinya adalah 50% apabila adik-adik mahasiswa menjawabnya dengan baik dan benar. Ya. Jadi jumlah total dari proporsi semua adalah 100%. Nah itu untuk assessment-nya. Kemudian untuk grading skill-nya. Jadi ada predikat nilai. Ya. Jadi untuk mata kuliah English Prose ini sama seperti mata kuliah lain yang saya ampu, ada predikat A, B plus, B, C plus, C, D plus, D, dan E. Nah, bisa dilihat di sana, 80 sampai 100 itu predikatnya A, 78 sampai 79 itu predikatnya B plus, 71 sampai 77 itu B, 64 sampai 70 itu C plus, 57 sampai 63 itu C, 50 sampai 56 itu D plus, 40 sampai 49 itu D, dan 0 sampai 39 itu E. Saya harap mahasiswa Prodi Bahasa Inggris di semester 3 ini tidak ada yang mengulang. Ya, saya harap tidak ada yang mengulang. Jadi saya yakin adik-adik mahasiswa, saudara-saudari mahasiswa di sini disiplin, kemudian semangat belajarnya tinggi, walaupun kelas karyawan. Saya apresiasi untuk yang rajin, mungkin yang masih belum bisa meningkatkan kedisiplinan, saya harap di semester ini bisa meningkatkan kedisiplinan dalam perkuliahan, baik daring maupun luring. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan untuk presentasi hari ini. If you have any question, please, time is yours. Silakan bila ada pertanyaan untuk adik-adik mahasiswa yang lain. Untuk dari saya, Pak, selamat malam. Oke, selamat malam. Kalau 16 kali pertemuan itu untuk setengah semester ya? Apa 1 semester? 1 semester. Untuk 1 semester. Itu saja dari saya, Pak. Iya, jadi 1 semester ya. Jadi 16 kali pertemuan ada 1 semester. Jadi untuk RPS-nya nanti saya akan kirimkan, selamatnya minggu depan ya. Jadi RPS untuk konten dari setiap pertemuan. Nah, ini pertemuan pertama kan sudah biasa. Jadi saya berikan overview atau introduction untuk mata kuliah ini. Saya perkenalkan dulu supaya tidak terkejut. Ya. Jadi minggu depan langsung kita akan menuju ke konten ya atau substansi dari perkuliahan. Materinya nanti akan saya kirimkan lewat grup WA, silakan dipelajari untuk minggu depan supaya ketika saya selesai memberikan presentasi, adik-adik atau saudara dan saudari mahasiswa bisa melakukan tanya jawab ya. Jadi diskusi kita jadi lebih menarik. Oke, ada pertanyaan lagi? Itu dari siapa tadi namanya? Okta. Dari Octavianus Kakak. Octavianus. Oke, terima kasih Okta. Is there any question? Yeah, is there any question? Beside Okta, ada lagi pertanyaan? Untuk dari saya sudah itu saja, Bapak. Oh ya. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih. Ada lagi? Okay. For the method of lecture, I will give the material in this subject
by using Indonesian and English so that you will be easier to understand the material, the technical terms of subject of this material. Jadi saya akan gunakan dua bahasa supaya lebih memudahkan adik-adik mahasiswa untuk memahami English prose ya. Jadi kalau saya gunakan bahasa Inggris saja nanti adik-adik yang belum menguasai bahasa Inggris secara mahir, saya takutkan nanti tidak bisa memahami materi yang saya sampaikan dengan baik ya. Ada lagi pertanyaan? Maybe Taman or Sarah Ludwig. Is there any question related to this subject? Do you have any question for this subject, Sarah? It's pretty clear, sir. No question from me. Okay, thank you very much. Okay, Taman maybe? Tidak juga, Pak. Okay. Cukup. Others? Enough? That's it? Okay? Enough, sir. Yeah. Enough. Okay. If there is no more question today, I'll end up this meeting, and as soon as possible, the book will be sent to our WhatsApp group number so that you will be able to study it carefully at home, and hopefully next week when I've been finishing to present the material, each student will understand the point of each material when I give you the question or give you the task to make a focus group discussion. All of the students must be able to participate by giving his opinion in the online lecture. Okay, I hope all of the students get the point of this meeting today. See you next week. Good evening, have a nice day, and goodbye. Okay, thank you, sir. You are welcome. Thank you, sir. Okay, you are welcome.